Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KWUC ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul proposal membuat olahan inovasi dimsum healthy. Saya di sini selaku ketua kelompok ingin memperkenalkan diri dan anggota saya. Nama saya Gita Nurwalida, NIM 19441713, kelas S1 Akuntansi B. Saya Indah Dwi Astuti, NIM 19441734, kelas S1 Akuntansi B. Saya Imro'atul Lutfiana, NIM 19441712, dari Prodi S1 Akuntansi 3B. Saya Ella Dwi Arisma dengan NIM 19441733 dari kelas S1 Akuntansi 3B. Yang pertama adalah dimsum dengan topping sayur. Yang di dalamnya itu ada brokoli, wortel, dan juga daun bawang. Yang sebelahnya dimsum topping kornet. Segi kreatif dan inovatif. Dimsum adalah makanan khas dari negeri Cina dan memang sangat menggugah selera. Berasal dari bahasa Kanton yang artinya makanan ringan yang dikukus. Dimsum bisa disajikan dengan saus sambal sebagai penikmat rasa. Dimsum, makanan kecil yang memiliki nilai gizi tinggi, ini biasanya diisi dengan daging ayam dan udang. Namun di sini kita menginovasikan dengan dimsum yang berisi sayur dan kornet. Kepopuleran dimsum di Indonesia cukup luas, sangat diminati dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Dilihat dari minat konsumen yang cukup banyak, makanan peluang untuk melakukan bisnis memproduksi dimsum yang lebih kreatif dan inovatif akan saya utarakan sesuai dengan sumber referensi yang saya dapat. Ide kreatif dalam pembuatan dimsum kali ini adalah dimsum diisi dengan isian sayur dan daging. Dari ide kreatif tersebut akan dikembangkan menjadi inovatif dengan menambahkan topping kornet dan sayur. Dan saus yang akan digunakan adalah saus dengan racikan bumbu spesial yang ditambah dengan saus sambal dan ditambah kecap asin. Dari keseluruhan ide kreatif dan inovatif akan menghasilkan produksi olahan dimsum healthy karena memiliki nilai nutrisi yang rendah akan lemak atau low fat. Pengemasan dimsum healthy dilakukan dengan menggunakan mika yang bebas akan udara dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Untuk penyimpanannya, kemudian dimsum dimasukkan ke dalam freezer dalam suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pengemasan seperti ini dimaksudkan agar dimsum memiliki daya tahan lebih lama atau awet selama kurang lebih 1-2 minggu. Sehingga pada saat pemasaran ke konsumen, dimsum tidak rusak dan para konsumen cukup memanaskan saja ke dalam microwave atau kukusan. Pemasaran dimsum ini dilakukan di Car Free Day, bazar, dan menitipkan produk dimsum healthy di toko maupun kios. Deskripsi usaha. Bahan baku atau sumber. Untuk bahan dimsum ada brokoli 1 kg, wortel 1 kg, daun bawang 1/4 kg, kulit pangsit 5 kg, telur 3 kg, tepung tapioka 5 kg, tepung terigu 6 kg, garam 1 picis, lada bubuk 1 picis, kaldu bubuk 1 picis, bawang putih 3 kg, gula 1 kg, ayam 1 kg, kornet sapi 1 kaleng, minyak goreng 1 liter, minyak wijen, dan saus tiram. Sedangkan untuk bahan saus ada kecap asin, bawang putih, saus sambal, cabai setengah kilo, cuka, garam, dan air. Untuk cara pembuatan dari dimsum kornet sebagai berikut. Yang pertama, blender atau haluskan ayam dan bawang putih. Yang kedua, potong sayuran atau wortel dan daun bawang. Yang ketiga, campurkan dengan tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Selanjutnya, pecahkan telur, lalu ambil putih telurnya. Campurkan pada adonan. Kemudian tuangkan saus tiram dan minyak wijen secukupnya. Campur semua bahan, kemudian aduk sampai merata.
Siapkan kornet sapi, lalu ambil adonan, kemudian letakkan pada kulit pangsit. Kemudian ambil kornet, letakkan di adonan yang sudah dibentuk dimsum. Setelah semua selesai, kukus selama kurang lebih 30 menit. Sedangkan cara pembuatan saus yaitu siapkan cabai dan bawang putih, cuci bersih kemudian rebus hingga layu. Angkat kemudian blender dengan ditambahkan 50 ml air. Lalu jika sudah di blender, masukkan ke panci kecil, kemudian tambahkan garam, gula pasir, saus sambal, kecap asin, cuka, kemudian masak hingga saus mendidih. Sajikan sebagai cocolan dimsum. Selanjutnya adalah proses produksi. Cara pembuatan dimsum sayur. Yang pertama adalah blender atau haluskan ayam dan bawang putih. Yang kedua, potong sayur seperti brokoli, wortel, dan daun bawang. Yang ketiga, lalu campurkan dengan tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Yang keempat adalah pecahkan telur, lalu ambil putih telurnya, campurkan pada adonan. Yang kelima, tuangkan saus tiram dan minyak wijen secukupnya. Yang keenam, campur semua bahan kemudian aduk sampai rata. Yang ketujuh adalah lalu ambil adonan kemudian letakkan pada kulit pangsit dan bentuk menjadi dimsum. Yang terakhir adalah setelah semua selesai, kukus selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya adalah mitra usaha. Mitra usaha merupakan seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan adanya jalinan pada bidang usaha yang dijalankan. Mitra usaha juga merupakan partner yang mampu memberi sesuatu atau sumbangsih untuk keberlangsungan dan berkembangnya usaha. Saat ini kami belum melakukan mitra usaha dengan pihak lain, baik dari pihak usaha menengah maupun usaha besar seperti pemasok dan bahan baku. Jika dalam menjalankan usaha ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, maka kami akan mencoba bermitra dengan pihak lain. Selanjutnya adalah jangkauan pasar. Produk dimsum memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena diminati oleh semua kalangan masyarakat seperti remaja, pelajar, anak-anak, sampai orang dewasa. Selain itu, dimsum memiliki ciri khas tersendiri dari segi rasa, bentuk, penyajian, pengemasan yang berbeda dari produk lain. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah harga. Untuk strategi harga, dimsum healthy akan dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, yaitu dengan harga 10.000 per porsinya. Untuk dimsum sayuran, per porsi berisi 4 buah dan sausnya, sedangkan kornet berisi 3 buah dan sausnya. Yang kedua adalah promosi. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi produk dimsum healthy dengan menerapkan sistem pemasaran langsung, tidak langsung, dan melalui media sosial. Penyebaran informasi secara langsung dilakukan oleh kelompok dimsum healthy dengan cara promosi dari mulut ke mulut, car free day, bazar, dan menitipkan produk dimsum healthy ke toko ataupun kios. Sedangkan promosi tidak langsung dilakukan dengan memasarkan produk dimsum healthy dalam beberapa bentuk kegiatan, diantaranya adalah penyebaran pamflet dan memasang banner produk. Sedangkan di media sosial dilakukan melalui jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp maupun Twitter. Yang ketiga adalah strategi penjualan. Adapun strategi penjualan yang akan dilakukan adalah diantaranya adalah memberikan servis pelayanan yang maksimal serta memberikan potongan harga khusus untuk setiap pembelian tertentu. Selain kedua hal tersebut, tentunya harus memastikan bahwa produk layak digunakan. Untuk analisis laba dan cash flow, untuk satu pegawai produksi digaji sebesar 350.000 per bulan. Untuk satu pegawai pemasaran digaji sebesar 350.000 per bulan.
Untuk satu petugas keuangan digaji sebesar 350.000 per bulan. Totalnya 1.050.000. Analisis cash flow sebagai wirausaha, kita memiliki target di mana kita harus mendapatkan minimal 300 pieces dimsum healthy dari pelanggan. Sehingga apabila dalam sebulan target kita terpenuhi, maka 300 dikali 10.000 hasilnya 3 juta per bulan. Total laba dikurangi gaji pegawainya 3 juta dikurangi 1.050.000. Hasilnya 1.950.000 digunakan untuk biaya operasional. Terus untuk pertumbuhan dan keuntungan rata-rata per bulan, keuntungannya total laba dikurangi biaya bahan baku. Untuk total labanya 1.950.000 dikurangi biaya bahan baku sebesar 500.000, hasilnya 1.450.000. Untuk potensi pengembangan usaha, produk dimsum healthy adalah camilan sehat dan enak yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan tepung dan sayuran sebagai bahan dasar dimsum healthy yang cukup banyak, murah, dan mudah ditemukan di pasar. Selain itu, dimsum juga memiliki keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif. Produk dimsum healthy memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan produk dimsum lainnya. Produk dimsum yang digemari oleh semua kalangan merupakan aspek yang menjamin keberlanjutan usaha produk dimsum healthy. Produk dimsum healthy juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki cita rasa yang berbeda dengan produk dimsum yang tersedia di pasaran. Dimsum healthy memiliki keunikannya sendiri, supaya menarik perhatian dari konsumen agar membeli produk. Dari segi rasa, tampilan, dan juga promosi, sangat kami utamakan karena supaya konsumen membeli produk dari perusahaan dimsum juara menjadi pelanggan setia. Bantuan dari kampus juga diharapkan dalam produk pengembangan usaha produk dimsum agar dapat melebarkan sayap serta dapat bersaing dengan perusahaan lain pada level pasar yang lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan produk dimsum healthy tidak hanya diproduksi dan dipasarkan untuk mendapat keuntungan ekonomi semata, tetapi dimsum juga memberikan nilai gizi yang seimbang untuk para konsumen dan juga penggemar dimsum di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.